Tetapi apa saudara? Segera Yesus berkata kepada mereka sama-sama apa? Tenanglah, aku ini. Nah gak taunya sebelum semua ini terjadi, sebelum Petrus berjalan di atas air, sebelum mereka diselamatkan, sebelum anginnya diredakan, Tuhan Yesus sudah kasih solusinya sebenarnya. Tuhan Yesus sudah kasih jawabannya. Tuhan Yesus sudah kasih solusinya. Menghadapi badai apapun, menghadapi persoalan apapun. Yaitu dikatakan di ayat ini, tenanglah. Ulangin sama-sama apa katanya? Kenapa disuruh tenang? Karena orang kalau hadapin badai selalu panik dan ketakutan. Mereka panik, aduh gimana ini, gimana ini. Orang kalau panik semua keputusannya pasti salah. Orang kalau panik semua yang mereka lakukan gak ada yang benar. Tetapi seringkali dalam hidup orang beriman harus belajar untuk tenang. Sekali lagi kasih tahu kanan kiri, tenang. Jangan panik. Jadi orang jangan terlalu panik. Dan saya mau katakan seandainya 12 murid misalnya nih, seandainya mereka mendengarkan nasihat Tuhan. Mereka 12 tetap tenang. Ada Yesus, mereka tenang. Saya yakin yang berjalan di atas air bukan hanya Petrus. Semuanya berjalan di atas air. Setuju gak sama saya? Tapi sayangnya cuma satu yang tenang. Yang bisa ngomong sama Yesus. Kalau itu engkau, aku mau berjalan di atas air. Seandainya bisa-bisanya 12. Tapi masalahnya mereka gak tenang. Gak ada satupun yang ngajak ngomong Tuhan Yesus. Mereka teriak, itu hantu, itu hantu. Mereka panik. Tapi Petrus tenang. Dan dia berjalan di atas air. Saya dapat pelajaran yang ketiga gini. Bahwa ketenangan membuat kita lihat mujizat. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3 apa? Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan dulu yang luar biasa apa? Ketenangan membuat kita lihat apa saudara? Orang yang hidupnya tenang. Menghadapi apapun tenang. Dia pasti lihat mujizat dalam hidup. Musuh dari ketenangan itu apa? Kebimbangan. Karena itu Tuhan Yesus berkata sama Petrus di Matius 14 ayat 31. Matius 14 ayat 31 mengatakan seperti ini. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang kurang percaya, mengapa engkau apa saudara? Tuhan Yesus lagi menyesalkan gini, kamu tadi tenang. Ngapain kamu lihat gelombang terus kamu bimbang? Gak jadi tenang lagi. Saudara, orang kalau panik dan ketakutan tidak pernah menghasilkan hasil yang positif di dalam hidup. Saya catat panik dan ketakutan tidak pernah menghasilkan hasil yang positif di dalam situasi yang negatif. Justru kalau kita panik masalahnya makin besar. Setuju gak sama saya? Tetapi saya catat ketenangan bisa membuat kita lihat hal yang positif dalam situasi yang negatif. Orang kalau tenang dalam keadaan yang sulit pun, dia tetap akan lihat hal-hal yang baik. Dia akan bisa melakukan hal-hal yang menolong diri. Ketika saya nabrak itu, jangan berpikir saya gak takut. Saya memang kelihatannya mukanya gak ada takutnya orangnya. Tapi saya jujur waktu itu juga takut. Begitu mobil itu nyimpang ke kanan, yang saya pikirkan pertama anak saya. Karena anak saya masih kecil, kalau saya tiba-tiba dengan istri, gak ada kan kasihan anak saya. Kedua saya mikirin jemaat GSJS, so sweet. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong jaga jemaat. Saya takut, tapi saya bilang Tuhan tolong. Jangan sampai ini saya berakhirnya di sini. Waktu itu semestinya mobil, tapi tiba-tiba ketika saya bilang Tuhan tolong, Tuhan taruh di dalam hati saya ketenangan. Saya masih bisa tertawa, saya masih bisa tenang-tenang. Saudara boleh tanya Bu Ira, saudara boleh tanya Selin. Mereka berdua udah nangis. Saya bisa tenang. Kenapa saya tenang? Karena Tuhan yang memberikan itu kepada saya. Kenapa? Karena saya beriman sama Tuhan. Dan karena saya tenang, apa yang terjadi? Saya nggak lepas setirnya. Itu begitu mobil nabrak, seandainya saya lepas setir, mobil itu udah terbang. Udah berbalik-balik, karena muternya nih bang. Tapi untungnya saya megang setir, jadi drifting. Kayak Fast and Furious, saudara lagi benar. Saya tetap pegang, saya tetap berusaha mengendalikan. Itu yang menyebabkan mobilnya akhirnya bisa berhenti di situ. Seandainya saya panik, saya lepas, saya teriak, gitu. Ya udah, saudara gak ketemu saya, mungkin hari ini saya gak tahu siapa yang khotbah. Tapi karena tenang, di situ ada mujizat. Kita baca ayat terakhir, Yesaya 30 ayat 15. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ayo, Yesaya 30 ayat 15. Mana ayatnya Pak, harus tenang. Coba baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sebab
Beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Apa? Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan apa? Dalam tinggal tenang dan percaya terletak apa saudara? Tapi kamu enggan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara mau kuat ngadepin apapun, saudara mau lihat kuasa Tuhan lewat iman saudara. Kau harus belajar tenang. Coba kasih tahu sekali lagi kanan kiri, tenang. Memang tenang itu gak mudah. Sulit untuk tenang. Tetapi itulah letak kekuatan kita. Tenanglah sebab dialah Tuhan Allahmu. Firman Tuhan berkata, kuatkan, teguhkan hatimu. Kamu tenang aja. Hari ini saya berdoa selama 1 minggu, selama 1 bulan ke depan. Tantangan boleh tetap ada. Musibah bisa terjadi, persoalan bisa datang. Tapi kita gak harus tahu segalanya. Untuk kita tetap melangkah 1 hari lagi. Hari ini iman kita boleh naik turun, tapi pastikan di akhir dari semuanya kita di atas imannya. Nah, hari ini tetap tenang. Sebab kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan yang sanggup membuat mujizat. Bahkan berjalan di atas air pun dia mampu.